Ada 5 pinjaman online yang DC lapangannya cuman ada di wilayah Jabodetabek aja. Jadi ini infonya tidak ada di wilayah yang lain. Tidak ada di wilayah luar Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, apalagi Kalimantan. Hanya sekedar di wilayah Jabodetabek. Apa sajakah 5 pinjaman online OJK, legal OJK yang cuman punya DC-nya di wilayah Jabodetabek aja? Simak video ini sampai habis biar kalian paham dan tahu. Oke, teman-teman, siapa yang masih gagal bayar di pinjaman online? Kalian bingung bagaimana cara melunasi pinjaman online? Nggak usah bingung, karena kalau misalnya nggak punya uang, ya mau gimana lagi? Jalan satu-satunya adalah digagal bayarin. Nah, gagal bayar adalah suatu solusi bagaimana kalian bisa keluar dari pinjaman online. Gagal bayar itu adalah hal yang biasa. Jutaan orang gagal bayar. Ya, di Indonesia pun banyak warganya yang ke pinjaman online juga banyak. Terbukti data-data orang yang pinjaman online itu katanya lebih dari berapa triliun yang digelontorkan untuk ke pinjaman online. Nah, saat kalian gagal bayar di suatu pinjaman online, pasti kalian akan bingung dan gelisah dengan DC pinjol yang akan datang ke rumah kalian. Nah, buat kalian yang ada di wilayah Jabodetabek atau di luar wilayah Jabodetabek, kalian boleh nonton video ini sampai selesai. Siapa tahu emang pinjaman online ini ada di wilayah kalian atau tidak ada di wilayah kalian. Oke, langsung saja nih. 5 pinjaman online yang DC lapangannya hanya ada di wilayah Jabodetabek. Yang pertama adalah Julo. Nah, Julo ini dikabarkan emang ada DC lapangan yang datang. Yang DC lapangan datang pun katanya sih baik-baik aja. Ada yang datang di wilayah Depok, ya daerah Bogor gitu. Lebih banyak sih di wilayah Jakarta. Karena emang beberapa pinjaman online lebih aktif di wilayah Jakarta. Nah, tagihannya berapa yang didatengin? Ada yang bilang katanya cuma hanya 1 juta aja didatengin. Dan bahkan juga ada yang lebih dari 1 juta pun didatengin. Saya pun pernah pakai Julo, gagal bayar hampir lebih dari setahun, tapi tidak didatengin sama DC lapangannya. Jadi, walaupun DC lapangannya katanya terkenal di wilayah Jabodetabek, bukan berarti DC lapangannya itu emang ada semuanya. Bukan berarti orang yang gagal bayar di Julo atau semua yang gagal bayar di wilayah Jabodetabek itu pasti didatengin sama DC Julo. Tidak begitu ya. Nah, oke, yang selanjutnya yang kedua adalah modal nasional atau yang disebut dengan Monas. Nah, buat kalian yang sedang gagal bayar di Monas, ini ada di lapangannya hanya sekedar di wilayah Jabodetabek. Ini pun random. Buat teman-teman yang gagal bayar di Monas, itu santai saja. Nggak usah pikirin bagaimana apakah DC-nya datang apa enggak. Walaupun di wilayah kalian Jabodetabek, ya saya cuma bilang mungkin hanya 50-50 aja atau nasib-nasiban aja yang didatengin sama DC-DC Monas. Nah, yang ketiga adalah Indodana. Nah, Indodana juga ada yang bilang, Bang, yang didatengin hanya sekedar Indodana paylater aja. Tapi Indodana yang pinjam tunai itu enggak. Tapi ada yang bilang juga katanya yang paylater atau Indodana sama aja. Toh ada juga yang pernah didatengin. Khusus di wilayah Jabodetabek, ini desanya sering banget untuk datang mengunjungi wilayah kalian. Di luar ini ada katanya pernah didatangi di Bandung, itu pun nggak tahu ya berita itu paling valid atau enggak. Cuman saya hanya yakin kalau emang Indodana ini DC-nya hanya ada di wilayah Jabodetabek saja. Di luar wilayah Jabodetabek, saya pikir itu masih aman-aman aja. Jadi buat kalian yang masih gagal bayar di Indodana, santai-santai aja. Karena yang nggak semua orang yang gagal bayar itu selalu didatengin sama DC-DC Indodana. Yang selanjutnya adalah Finmas. Nah, Finmas sendiri ada yang melaporkan kalau DC-nya itu datang ke kantor. Ya, ke kantor nih Bang. Ada desa lapangan yang di wilayah Jakarta. Nah, segitu rajinnya nih DC-nya bisa mengunjungi ke kantor, bukan ke rumah. Nah, ini Finmas. Tapi ada juga yang tidak datangin sama desa lapangan sama sekali, lebih dari setahun lebih di Finmas. Jadi, apapun pinjaman online ya, sebenarnya sih boleh pakai desa lapangan, tapi kalaupun ada 5 pinjaman ini cuman ada di wilayah Jabodetabek aja. Lebih dari itu sih santai-santai aja. Nah, Finmas ini terbukti ada di sel lapangannya hanya di wilayah Jabodetabek. Di luar itu pun ya mungkin beberapa teman juga nggak pinjam di sini karena wilayah jangkauan ya. Nah, jadi tergantung wilayah ya. Walaupun beberapa pinjaman online itu bisa diakses di beberapa wilayah Jabodetabek, tapi kadang kalau misalnya kalian terbukti emang bukan di wilayah Jabodetabek, kadang pinjaman online itu nggak bisa untuk mencairkan ke rekening kalian. Nah, oke, yang terakhir adalah Shopee Paylater. Nah, Shopee Paylater ini banyak banget yang nanya, Bang, di wilayah ini ada di lapangan apa enggak? Bang, di wilayah ini apa enggak? Nah, saya jawab di video ini, Shopee Paylater itu keyakinan saya ya, menurut beberapa teman-teman yang
pinjam di Shopee PayLater, DC-nya itu hanya sekedar di wilayah Jabodetabek aja. Di luar ini masih abu-abu, ya. Belum dipastikan emang ada DC lapangan apa enggak. Bahkan di yang Jakarta aja, ada beberapa orang yang pinjam sampai puluhan juta, tidak didatangin sama DC Shopee ini. Ya, di Shopee pinjam atau Shopee PayLater. Bang, kalau Shopee PayLater pinjam memang nggak ada di lapangannya, yang ada Shopee PayLater. Sama aja sih kalau menurut saya sih, walaupun ada atau tidak ada, kalau emang DC-nya rajin ya dia akan datang-datang aja. Nah, Shopee PayLater ini emang terkenal ada di lapangan ya, itu pun random dan itu nasib-nasiban aja ya. Dan yang datang pun itu biasanya DC pihak ketiga. Nah, jadi gitu teman-teman ya, singkat saja video kali ini ada 5 pinjaman online yang di lapangannya hanya di wilayah Jabodetabek aja. Yang pertama adalah Julo, yang kedua adalah Modal Nasional, yang ketiga adalah Indonana, yang keempat adalah Finmas, yang terakhir adalah Shopee PayLater. Nah, buat kalian yang sedang gagal bayar di situ, nggak apa-apa, gagal bayarin dulu. Ya, nggak usah dipaksa bayar dengan cara gali lubang tutup lubang. Gagal bayar itu suatu solusi bagaimana kalian mau lepas dari pinjaman online. Gimana kalian mau lepas dari suatu pinjaman online. Gak usah pusing-pusing bagaimana cara mikirin bayar, gak usah pusing-pusing bagaimana kalian cari hutangan baru untuk melunasi hutang ini. Itu pun sama aja. Oke, itu saja teman-teman ya video kali ini. Semoga video ini memberikan info manfaat untuk kalian. Singkat saja video kali ini, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.